Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita memasuki pada acara inti yang pastinya sudah ditunggu-tunggu, yakni penyampaian materi oleh Dr. Adi Indra Hermanu, STMTMM, yang nantinya Bapak akan langsung dipandu oleh moderator, yakni Bapak Khairul Anam Syukri, STMT. Begitu. Bapak Anam, apakah sudah siap? Aduh, Alhamdulillah siap. Monggo, Iya. silakan. Terima kasih Bapak Anam. Silakan bisa dibacakan CV dan juga diperkenalkan Bapak Indra Hermano. Ya, siap. Terima kasih. Terima kasih Mbak Mila. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo, Bapak Dr. Hidayatullah, SPN. Yang terhormat jajaran Wakil Rektor 1, 2, 3, dan 4, beserta yang terhormat pula Pak Dekan dan para kaprodi di lingkungan Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo, serta yang terhormat juga Bapak, mohon maaf, Ibu Ketua LPPM Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo, dan tak lupa pula yang terhormat Bapak Dr. Adi Indra Hermanu, STMM. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan nikmat, karunia dan kesehatan yang kita miliki, kita bisa melaksanakan, kita juga bisa berkumpul dalam sesi online, dalam acara, dalam kegiatan yang insya Allah memberikan manfaat untuk kita semua, yakni sosialisasi hibah, hibah bima, penelitian dan pengabdian masyarakat Kemendikbudristek tahun anggaran 2024. Sebelum Pak Adi Indra Hermani nanti menyampaikan CV, mohon maaf, menyampaikan materi, saya akan menyampaikan terlebih dahulu CV beliau atau biodata dari Bapak Adi Indra Hermanu, yang mana ini sudah tidak perlu diragukan lagi siapa terjangnya gitu. Jadi mohon izin Bapak Ibu, saya share screen. Sampun muncul nggih. Oke. Bapak Dr. Adi Indra Hermanu, ST, MT, MM. Beliau beliau merupakan analis kebijakan di media di Kemendikbudristek, di mana banyak sekali beliau ini memiliki eh, track record atau riwayat jabatan yang mulai dari tahun 2008 mulai menjadi Kasub Bidang Pengembangan Program Ristek Strategis di Kemenristek, kemudian dilanjutkan pada 2010 sampai 2013 beliau juga menjadi Kasub Bidang Analis Ristek Hankam di Kemenristek juga, sampai berubah namanya pada tahun 2015 sampai 2017 ini juga eh, rekam jejak beliau ini juga di Kemenristek Dikti menjadi Kasub atau Ketua Sub Direktorat Pengembangan Teknologi Industri TIK dan Hankam, sampai pada sekarang beliau masih berada di Kemendikbudristek juga, yang mana saat ini beliau menjadi analis kebijakan ahli media. Dengan pendidikan beliau mulai dari S1 Teknik Sipil di Universitas Negeri Jakarta, kemudian S2 Manajemen Universitas Jagakarsa, dilanjutkan kembali S2 lagi Teknik Sipil Universitas Indonesia, dan S3 beliau Manajemen Inovasi di Universitas Padjadjaran. Dan beberapa penugasan yang ini juga insya Allah memberikan insight juga untuk kita semua dan memberikan motivasi juga bahwa beliau ini sudah menjadi sejak tahun 2012 ini sudah menjadi tim penyusun undang-undang revitalisasi industri pertahanan, sampai pada tahun selanjutnya 2016 ini penyusun Permen Ristek Dikti, kemudian penyusun Permen Q 2016 berupa SPK Riset, kemudian untuk saat ini jadi penyusun Permen Ristek Dikti di tahun 2018 sampai sekarang di penelitian.
dan karya ilmiah beliau yang juga ini sangat sudah tidak perlu lagi diragukan. Ini mulai dari awal di jauh ini ditulisnya beliau di 2 tahun terakhir ya, atau 3 tahun terakhir 2022 ini sudah di beberapa jurnal terindeks Scopus, jurnal internasional dan beberapa jurnal-jurnal yang terindeks nasional lainnya. Ya, eh, berikut nih untuk biodata singkat dari Bapak Dr. Indra Adi Indra Hermanu. Semoga ini nanti di materi beliau ini juga kita dapat mendapatkan informasi yang memang sangat-sangat kita butuhkan pada momentum kali ini, yakni pada pembukaan program dari Hibah Hima Kemendikbudristek tahun 2024 khususnya untuk dosen akademik. Eh, Monggo Bapak Adi Indra Hermanu, apakah sampun siap ya untuk menyampaikan pemaparan materinya? Pak Adi, Baik, nggih, baik, nggih, terima kasih, siap, Bapak. nggih. Siap. Monggo waktu dan tepat untuk Bapak Dr. Adi Indra Hermanu disilahkan. Baik, terima kasih, Pak Firul, sebagai moderator pada acara hari ini. Eh, Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Allahumma sholli ala, salam dan salim kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kami hormati dan kami cintai, Pak Rektor Umaha, Bapak Dr. Hidayatullah. Bapak, terima kasih undangannya nih. Kami bisa sowan kembali ke Umaha. Kemudian Bapak Ibu Waik Umaha beserta jajarannya, para pejabat di lingkungan Umaha. Begitu juga yang kami hormati Ibu Kepala PPM, Bu Nikma Yuha, apa kabar Ibu? Dan juga Bapak Ibu dosen di lingkungan Umaha, beserta juga undangan dan peserta yang hadir dari lingkungan di luar Universitas eh, Syarif Ma'arif Latif. Eh, Terima kasih, ini kami yang kedua kali ya Bapak Ibu sekalian bisa sowan kembali ke Umaha, dan alhamdulillah kalau memang pada pertemuan terakhir memang untuk yang vokasi itu banyak proposal, dan insya Allah segera ini Bu Nikmah yang vokasi akan kita umumkan. Semoga minggu depan itu ada kabar banyak baik ya di Amin, amin. rumahnya, dan eh, ini juga menyusul penerimaan proposal hingga tanggal 26 Maret ya Bu Nikmah ya. Sehingga nanti Siap. ini mungkin waktunya tepat, sehingga setelah ini mungkin Bapak Ibu juga sudah menyiapkan proposalnya, dan nanti kemudian ada sesi berikutnya ya Bu Nima ya, untuk bimbingan. Dan kalau kami boleh usul, kemarin juga sudah diskusi dengan Pak Vero, jadi nanti menyesuaikan dengan bidang-bidang yang banyak diajukan oleh para dosen, dan jelas kalau bisa nanti sudah dengan draft manuskrip atau draft proposal yang sudah 80%, sehingga nanti diolah sedikit ya, diperbaiki oleh para mentornya, sehingga nanti proposalnya bisa improve, dan eh, juga semoga banyak yang diterima gitu. Pak Rektor, izinkan kami di sini memulai informasi yang akan kami sampaikan terkait dengan penerimaan proposal untuk para dosen akademis eh, yang diselenggarakan oleh teman-teman di DRTPM, JNDT. Jadi izinkan, ini sudah terlihat ya Pak Khairul ya. Izin saya Sudah, mulai Bapak. dengan slide ini Bapak Ibu sekalian. Jadi memang pada tahun ini itu sangat berbeda dengan tahun kemarin, dan juga dengan tahun 2022. Jadi tahun ini eh, diskusi antara dua dirjen, Dikti dan Diksi, itu kita akhirnya sepakat untuk memisahkan panduan terkait dengan eh, beberapa hal. Jadi baik luarannya yang
beda. Jadi vokasi punya keunikan sendiri, sedangkan dikti akademis itu lebih ke arah eh, apa riset-riset yang keilmuan gitu ya. Kemudian aksesibilitas maupun keterbacaan. Jadi dengan satu buku ini eh, kadang membingungkan bagi para dosen setelah kami evaluasi. Jadinya sering ketukar-tukar antara persyaratan dan luaran yang ditargetkan oleh kedua belah pemberi dana ini, baik di DTPM atau di APTP. Sehingga kami putuskan memang untuk tahun ini kita pisah saja dan alhamdulillah vokasi sudah jalan. Ini menyusul akademis segera eh, memulai apa namanya proses penerimaannya, kemudian nanti dilanjutkan dengan proses bisnis yang lain. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk yang untuk akademis ini, Bapak Ibu sekalian, untuk ini kalau Bapak Ibu sudah mendownload, seharusnya mungkin sudah dibaca ya Bapak Ibu sekalian. Jadi isinya adalah gabungan dari panduan pengelolaan dan panduan terkait dengan yang lebih bersifat substantif. Jadi tebal hampir 500 halaman, tapi mungkin Bapak Ibu perlu mencermati terutama detail-detail pelaksanaan dan persyaratan untuk pengajuan proposalnya sehingga nanti tidak mengalami kesalahan di awal. Nah, ini yang penting juga nih Bapak Ibu sekalian. Banyak yang gagalnya di seleksi administratif dengan hal-hal yang sebenarnya sayang. Penelitiannya bagus, terus secara substantif bagus, bermanfaat, tetapi permasalahannya tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jadi kan kalau secara akademis ini kan eh, baik kalau kita membuat manuskrip untuk eh, publikasi gitu ya, itu kan ada persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh editor, pengelola dari jurnal, sehingga sama seperti ini. Jadi Bapak Ibu nanti perlu benar-benar mencermati dan ini nanti bisa dibantu oleh LPPM ataupun nanti tim mentor yang akan review sebelum di submit ke dalam Bima. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, hal yang penting yang berubah, jadi pernah kami sampaikan juga kepada para dosen vokasi dan pada kesempatan ini kami sampaikan juga pada dosen akademis di sini. Jadi SBK-nya, jadi ceritanya ini Pak Rektor ketika kami sudah mau siap launching panduan vokasi di bulan November, tiba-tiba teman-teman DJA ini melalui Bu Menteri ya, karena Permenkeu ini kalau SBK ini meluncing SBK baru dan kebetulan ketika masuk ke babnya penelitian ini berubah total gitu. Jadi eh, ini yang membuat mungkin agak terlambat ini untuk ya teman-teman di Dikti merubah karena skema sebelumnya itu sangat berbasiskan kepada panduan yang sektoral, sedangkan di vokasi alhamdulillah bisa disesuaikan dengan SBK barunya itu dan lebih cepat. Nah, yang menjadi perubahannya adalah bahwa tidak ada lagi plafon pendanaan maksimal untuk per sektor. Jadi semuanya dianggap sama, kemudian juga tidak diatur, dikelompokkan, diklasifikasikan lagi berdasarkan proses risetnya, mulai dari riset pembinaan, kemudian riset dasar, terapan dan pengembangan. Jadi semuanya berbasiskan kepada luaran. Kalau kita lihat di bawah ini, Bapak Ibu sekalian, eh jadi KI itu maksimal nanti bisa didanai 117 juta. Kemudian prototip bisa 500 juta, model itu 250, kemudian publikasi internasional 150, kemudian publikasi bereputasi nasional itu 60, sedangkan naskah kebijakan itu bisa 50. Jadi semuanya berbasis berdasarkan plafon ini, maka tim merumuskan skema-skema yang memang menjadi kebutuhan para dosen eh, dan kita sesuaikan dengan SBK yang berlaku. Jadi ini adalah poin perubahan pertama sehingga mengakibatkan skema tersebut jadi berubah. Padahal rencananya baik
diksi maupun dikti itu tidak berubah. Jadi rencananya itu 2023 akan kita teruskan di 2024. Tapi ternyata dengan perubahan yang dilakukan teman-teman di Kementerian Keuangan, maka kita harus menyesuaikan supaya tidak nanti ada masalah di kemudian hari. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, eh, tahapan proses bisnis kita tetap sama, tidak berubah. Mulai pengumuman sudah dilakukan teman-teman di ATPM, kemudian pengusulan dilakukan batas hingga 26 Maret. Ini mohon Bapak Ibu jangan mengajukan 2-3 hari sebelumnya, itu jamin pasti akan akan crowded dan tidak ada jaminan akan ada lagi perpanjangan. Jadi karena mau diajukan seminggu 2 minggu, nanti khawatirnya Bapak Ibu memprosesnya itu 2-3 jam bahkan atau 1 hari sebelumnya. Nah ini eh, dengan ada inisiatif dari LPPM, ini masih ada 3 minggu, kurang lebih 2 hingga 3 minggu, mungkin nanti minggu depan, seminggu ini Bapak Ibu menyiapkan draft proposal semuanya, kemudian minggu depan akan dievaluasi oleh tim yang nanti ditunjuk oleh LPPM, sehingga mungkin seminggu sebelumnya itu Bapak Ibu sudah siap untuk mengajukan dalam BIMA-nya. Nah, setelah itu ada seleksi baik administratif maupun substantif ditetapkan. Bayangan kami kalau tanggal 26 Maret itu proses berakhir untuk penerimaan proposal, maka 1 bulan itu siap untuk nanti akhir April sudah diumumkan dan berkontrak. Sehingga jadi dibanding tahun lalu ini ada kemajuan penjadwalan, sehingga nanti Bapak Ibu durasi risetnya juga lebih panjang. Nah, kemudian setelah dilaksanakan, akan ada tahap monef, kemudian ada pelaporan dan penilaian waran berupa validasi hasil-hasil Bapak Ibu yang dijanjikan di dalam proposal. Itu nanti akan kita nilai. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ini alurnya mungkin Bapak Ibu sudah memahami ya, dari usulan Bapak Ibu nanti persetujuan dari Bu Nikmah di sini di UMAHA, kemudian kita plotting untuk mencari reviewer yang sesuai dengan bidangnya, dinilai dan diseleksi, kemudian keluar shortlist yang menerima dana, kemudian dilaksanakan. Nah, di situ nanti Bapak Ibu akan diminta untuk mengajukan apa laporan sementara untuk mendapatkan dana termin selanjutnya. Sehingga kemudian setelah itu laporan akhir dan dilihat untuk apakah luarnya itu sesuai dengan apa yang dijanjikan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, bidang ini tidak ada perubahan, ada 9 bidang sesuai dengan Rencana Induk Riset Nasional dan PRN, tetapi kita punya 5 prioritas riset: Green Economy, Blue Economy, Digital Economy, Tourism, kemudian Health Independence, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi 5 bidang fokus dari Mas Menteri ini menjadi prioritas juga. Nah, kemudian kalau lihat peta sebarannya ini Bapak Ibu sekalian, jadi eh, memang masih terpusat di Jawa, Sumatera, Timur juga kurang begitu banyak ya. Kalau di daerah Timur, Jatim termasuk yang cukup banyak kalau dibanding LLDT lain, jadi ada 24% gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kalau kita lihat ini, kami laporkan Pak Rektor dan Bu Nikma, jadi kita lihat eh, sampai mulai tahun 2021 itu kisaran kurang lebih di angka 20 ini Bapak Ibu sekalian proposal yang masuk. Nah, 2024 ini adalah kami ambil dari database dari BIMA. Jadi ada yang dari vokasi yang sudah kita proses, tapi ternyata juga sudah ada teman-teman yang memasukkan nih kalau lihat dari angkanya. Cuman mungkin belum selesai di submit. Ini kami ambil aja nih Bapak Ibu sekalian dari database, jadi kita belum lihat. Nah, dari angka 80 mulai tahun 2021 itu ada 6 sebenarnya yang dari didanai. Tadi benar seperti yang disampaikan Bu Kepala LPPN bahwa ada 2, satu penelitian, satu pengabdian. Nanti kita lihat juga di kiri bawah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kurang lebih memang banyak di dosen pemula.
Nah, ini nanti juga perlu diperhatikan nih Bu Kepala, karena kan statusnya naik ya Bu ya. Sudah bukan binaan atau pratama lagi, tapi sekarang sudah madya. Benar ya Bu ya? Siap. Artinya nanti ada konsekuensinya sebenarnya. Tapi nanti itu yang perlu strategi Bapak Ibu lakukan. Bagaimana caranya supaya nanti ada proposal-proposal yang baik yang bisa didanai. Nah, ini baik lintas departemen, tidak kerja sendiri individu, jurusannya sendiri, tapi multidisiplin itu justru yang kami dorong. Jadi antar jurusan, antar departemen, ini saling berkolaborasi untuk membuat satu proposal yang lebih komprehensif gitu ya. Nah, jadi banyak memang masih di pilihan dosen pemula, tapi kalau kita lihat sebenarnya juga di dasar bahkan itu didanai ya Bu ya. Artinya kalau di riset dasar itu kan eh, tingkat kompetisinya itu levelnya lebih lebih gitu dibandingkan dosen pemula. Berarti sebenarnya di kampus ibu, bapak ibu ini ya seharusnya bisa bersaing gitu di level yang lebih tinggi. Ini perkiraan saya tinggal nanti bagaimana bapak ibu benar-benar fokus dan ini untuk membuat suatu proposal yang benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kami gitu, sebagai ini dan nanti dinilai oleh reviewer itu baik. Nah, kemudian juga kalau kita lihat dari bidangnya, memang di sini di Umaha ini eh, sosial dan TIK kesehatan. Jadi tiga bidang tersebut sehingga nanti kalau kami boleh sarankan Pak Khairul dan Bu Nima nanti tinggal mentornya yang memang bidang-bidangnya yang sesuai. Jadi benar-benar nanti dibimbing untuk yang tadi draft yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu pengusul di Umaha, kemudian dibimbing supaya lebih tajam gitu ya proposalnya lebih baik lagi supaya ini siap nanti untuk eh, disubmit di BIMA-nya. Nah, kemudian ini sudah kami sampaikan beberapa ketentuan terkait dengan pendanaan di 2024 ini tetap ya Bapak Ibu dosen ini untuk mahasiswa tapi juga nanti sebagai anggota Bapak Ibu bisa mengusulkan eh, masuk. Jadi misalnya gini, dalam rangka mengakselerasi sebenarnya kapasitas dari dosen ya, Bapak Ibu dosen, terutama kalau misalnya dosen muda, silakan berkolaborasi tidak hanya misalnya antar departemen. Jadi anggotanya Bapak Ibu bisa mengajak universitas lain. Misalnya Bapak Ibu punya topik ya menarik gitu, tetapi fasilitasnya mungkin di UMAHA terbatas. Nah, ini Bapak Ibu bisa bahkan tidak ke universitas lain, bahkan ke BRIN gitu. Ngajak teman-teman BRIN di Surabaya misalnya untuk eh, tapi kalau bidang kesehatan mungkin atau maritim itu sosial mungkin kebanyakan di Jakarta gitu. Kalau di BRIN di Surabaya itu di Bridanya juga ada beberapa, tapi kalau Bapak Ibu punya kemitraan ini bisa dijadikan sebagai anggota karena nanti eh, penilaian terkait aspek kolaborasi itu juga salah satu hal yang apa namanya mempunyai bobot yang tinggi ya dalam penilaian. Eh, jadi pembagian tugas sesuai kepakaran. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian juga Bapak Ibu sekalian. Misalnya ada kompetensi yang tidak dimiliki UMAHA. Nah, Bapak Ibu punya di luar. Nah, itu undang saja Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama menyusun proposal nanti dimasukkan sebagai anggota ketiga misalnya. Terus kemudian itu menambahkan poin. Jadi dari beberapa studi juga begitu, Bapak Ibu sekalian, impact-nya kalau berkolaborasi dibanding yang sendiri, bahkan kolaborasinya tidak hanya antar departemen, antar jurusan, tetapi antar perguruan tinggi, antar institusi, bahkan dengan luar negeri itu impact-nya, impact-nya itu jauh lebih tinggi. Nah, terkait dengan kuota, ini hampir mirip juga, jadi hanya maksimal 2 sampai 2 anggota. Tapi kalau Bapak Ibu punya bimbingan pasca mungkin di rumah ada studi paskanya, magister atau program doktor, ini bisa lebih bisa mendapatkan apa namanya 2 ya, 2 tambahan. Jadi kalau bisa dimanfaatkan maksimal itu 4 proposal bisa didanai untuk satu dosen. Nah, dengan 2024 ini ada program satu katalis baru. Ini nanti skemanya khusus. Nanti juga akan kami ceritakan bagaimana persyaratan dan target dari
skema katalis. Nah, pertanggung jawabannya berbasiskan SBK untuk pendanaannya, cuma nanti pengabdian masih tetap menggunakan SBM, jadi by proses ya, by luaran. Dananya nanti izin ini Bu Nikma sebagai Kepala PPM nanti bisa mengalokasikan dana pendukung Bu terkait dengan manajemen supporting dari penelitian yang nanti didanai. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, eh, nanti hasil penelitian, jika Bapak Ibu termasuk Bapak Ibu yang mendapatkan dana di 2023 dua, ini akan dibuatkan buku e-katalognya oleh TPM. Jadi isinya tentang ada judulnya, ada besar pendanaan, target TKT, skema penelitian, juga tim penelitian. Ini juga berlaku sama juga di vokasi Bapak Ibu. Ini BTV. Jadi nanti kita akan buatkan, jadi kurang lebih seperti ini. Layoutnya mungkin bisa berubah, tapi intinya bagaimana nanti hasil riset Bapak Ibu itu akan kita katalogkan dan kita diseminasikan, kita publikasikan ke masyarakat yang lebih umum. Jadi mungkin kalau publikasinya melalui jurnal itu kan bahasanya akademis ya. Nanti untuk konsumsi eh, komunitas peneliti di bidang Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau ini nanti lebih ke arah masyarakat luas. Siapa tahu ada industri ya atau pihak pemerintah daerah yang ingin menggunakan. Nah ini bisa mungkin menambah daya jangkau dari hasil riset Bapak Ibu sekalian. Nah, skema baru di 2024 Bapak Ibu sekalian, jadi ada yang ini sudah nggak bisa ini Bu Nima, jadi PDP untuk afirmasi terutama. Jadi PDP-nya itu reguler. Nah, kalau afirmasi ini nanti di luar Jawa Bali. Jadi mereka dosen-dosen yang berada di perguruan tinggi binaan atau pratama yang berada di luar eh, Jawa Bali. Sedangkan kalau katalis ini lebih ke arah konsorsium Bapak Ibu sekalian. Nanti detailnya akan kami ceritakan lagi. Jadi begini, kalau begitu berarti eh, Bapak Ibu di Madya, apa di Madya masih bisa di PDP, kemudian pasca sarjana, magister, PMDSU ini eh, apa namanya lebih ke arah penugasan karena ini nanti untuk mendanai risetnya para mahasiswa yang mulai dari S2, S3, jadi mahasiswa unggul. Nah, kemudian kerjasama dalam negeri juga bisa, fundamental, dan nanti katalis. Ini juga Bapak Ibu juga bisa terlibat. Nah, kemudian kalau yang PDP ini 20 juta ya Bapak Ibu sekalian untuk apa namanya eh, apa namanya pendanaannya, kemudian ketua usulnya tidak ada persyaratan khusus, anggota satu dua orang, jadi semuanya di luar Jawa, Bali, Sumatera itu bisa mengajukan untuk PDP yang afirmasi. Sedangkan kalau yang eh, PDP untuk yang non non afirmasi ini angkanya bisa di 50 juta. Kemudian ada persyaratan maksimal Bapak Ibu sekalian. Jadi lektor AK 200 itu di atasnya sudah tidak bisa lagi dan eh, hanya di binaan dan pratama ya Bapak Ibu sekalian. Tadi slide yang sebelumnya itu kami salah. Jadi mohon maaf, ini jadi binaan dan pratama. Nah, kemudian anggota khusus 1 sampai 2 orang juga dan maksimal hanya 2 kali. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian terkait dengan ini tesis magister, ini perubahannya dari tahun yang lalu, maka sintasornya ini naik ini Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan updating kemarin untuk klasterisasi, ternyata standarisasi dari sintanya itu naik secara rata-rata sehingga untuk apa namanya eh, syarat-syarat di dalam pengajuan BIMA ini semuanya kita naikkan nilainya. Jadi untuk yang
PTM ini minimal 300 untuk Sentek dan 100 untuk sosial. Dan persyaratannya salah satu ada anggota yang eh, apa namanya memiliki persyaratan sama dengan ketuanya. Ini diputuskan karena ternyata pada tahun lalu itu banyak akhirnya para ketua yang mengundurkan diri, tidak diganti, dan ketika eh, pergantian tersebut ternyata banyak anggota atau tim yang terlibat itu tidak ada yang memenuhi persyaratan sebagai ketua. Nah, ini cukup menyulitkan bagi tidak hanya di kami, tetapi juga di tim tersebut, tim penelitian, karena tidak ada nanti eh, apa namanya peneliti yang bisa melit sesuai dengan ketua yang digantikan. Akhirnya kita putuskan bahwa nanti anggota pertamanya itu minimal salah satu harus ada yang mempunyai persyaratan sama seperti ketuanya. Tuh. Begitu juga ini nanti di PDP, maaf di PDD, disertasi doktor, sama semua, hanya bedanya kalau di PTM eh, anggotanya salah satu ada mahasiswa yang dibimbingnya. Nah, yang ini eh, di program doktor. Jadi kalau yang PTM tadi luaran wajah Sinta 1 sampai 4, tetapi kalau yang disertasi doktor ini selain eh, internasional itu bisa punya pilihan untuk mensubmit atau me- mempublikasikan pada hasil risetnya pada Sinta 1 sampai Sinta 2. Jadi tidak boleh Sinta 3 dan 4. Nah, kemudian MDSU ini tadi eh, ini given tadi dari tempat Pak Direktur Pak Sofwan yang akan memberikan daftar list siapa saja yang memang bisa mendapatkan skema PMDSU ini. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk yang fundamental ini riset dasar itu dana maksimal yang bisa diajukan tadi sesuai dengan luar SBK baru itu 150 juta Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan persyaratan yang sama 300 untuk saintis dan 100 untuk sosum, dan juga anggota pengusulnya itu minimal dua orang dengan salah satu juga harus ada yang sama kualifikasinya dengan ketua pengusulnya dan juga eh, memenuhi persyaratan. Jadi di di perguruan tinggi yang sama ya Bapak Ibu sekalian, karena nanti kalau diganti maka otomatis yang bisa menggantikan ketuanya adalah yang ini dan tidak boleh dari perguruan tinggi lain. Nah, kemudian luarnya ini wajib satu artikel di jurnal bereputasi internasional. Jadi hampir semuanya ini nanti Bapak Ibu selain PMDSU semuanya jangka waktu yang diajukan adalah 1 tahun. Nah, kemudian untuk kerjasama dalam negeri ini salah satu nanti eh, apa naik levelnya Bapak Ibu dosen di UMAHA ini, Bapak sekalian. Jadi eh, ada peluang pendanaan lebih besar 150 juta dan eh, harusnya eh, proposalnya bisa lebih baik dari kalau Bapak Ibu mengajukan di PDP. Karena apa? Nah, kalau di skema ini dipaksa nih Bapak Ibu sekalian, para dosen, Bapak Ibu harus bekerja sama. Jadi di sini kan Bapak Ibu ada di klaster media ya, nanti bisa sebagai pengusul gitu ya. Nah, pengusulnya harus ada satu yang tadi punya kualifikasi sama dari internal, dari UMAHA juga, tetapi anggota lainnya nanti ada yang harus berasal dari utama dan mandiri. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi sebelumnya, jadi kolaborasinya itu yang membuat saya yakin bahwa nanti proposalnya harusnya jauh lebih baik gitu ya. Jadi silakan ini bisa dimanfaatkan Bapak Ibu sekalian, dananya lebih besar daripada kemarin Bapak Ibu kalau misalnya mendapatkan atau mengusulkan yang di PDP. Dan di sini bisa mengajukan hingga 150 juta. eh, Luarannya memang wajib di jurnal eh, artikel di jurnal bereputasi internasional ya Bapak Ibu sekalian, dan jangka waktunya juga 1 tahun. Nah, kemudian ini yang katalis Bapak Ibu sekalian. Eh, di katalis ini eh, Bapak Ibu memang tidak bisa mengajukan sebagai koordinator. Jadi model dari pendanaan ini minimal ada 3, bisa maksimal sampai 4 tim
dari 4 perguruan tinggi ya, 3 atau 4 perguruan tinggi, ada satu ketuanya, gitu ya, Bu Sri. Jadi koordinatornya ini nanti harus berasal dari klaster mandiri utama. Kalau di sekitar Sidoarjo, Surabaya mungkin nanti Bapak Ibu kalau yang utama bisa ITS ya, eh, mandiri atau utama itu ITS, mungkin Ubaya juga sudah itu, kemudian Unair itu sebagai ketua atau anggota. Nanti Bapak Ibu bisa masuk sebagai tim kedua, tim ketiga atau keempatnya, gitu ya. Nah, ketua timnya sama nanti punya apa namanya Sinta skor kalau untuk bidang sains 300, bidang sosial itu 100, tetapi nanti anggota itu juga berlaku ketentuannya tadi. Salah satu anggota dari masing-masing tim itu harus punya kualifikasi sama dengan ketuanya, dan yang anggota selanjutnya itu nanti bisa dari mana saja, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini misalnya Bapak Ibu ada 3 konsorsium nih, katalis, minimal semuanya itu wajib memenuhi persyaratan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi memenuhi persyaratan nanti ketika dinilai salah satu dari eh, tim itu nanti tidak memenuhi persyaratan, maka dianggap tidak layak untuk mendapatkan skema katalisnya. Jadi eh, nanti pasti ada bagaimana dalam proposal itu memberikan kontribusi terhadap subtim yang lain, tim-tim yang lain dari ketiganya itu nanti eh, apa namanya dinilai cukup besar aspek dari pola kerjasamanya. Nah, untuk bidang-bidangnya ini given ya Bapak Ibu sekalian, tidak semua bidang seperti skema kompetisi lainnya. Jadi, oh, maaf, ini bentar. Ini ya. Ya, jadi skemanya seperti ini Bapak Ibu sekalian, untuk bidang-bidang yang kita undang untuk bidang dan topiknya. Jadi informatika, aksesibilitas dan energi di daerah terpencil, aksesibilitas TI di daerah terpencil. Nah ini tadi melihat banyak proposal dari TI ini bisa dimanfaatkan. Kemudian kesehatan juga ya Bapak Ibu sekalian, kesehatan mental, etnofarmaka gitu ya, obat-obat eh, bahan bahan yang memiliki bahan alami atau bahan apa namanya bukan obat obat tradisional lah gitu ya. Ini seharusnya bisa diajukan oleh teman-teman nanti bersama dengan perguruan tinggi klaster utama dan mandiri lainnya. Juga ini kemudian lingkungan eh, terkait dengan climate change ini menjadi isu nasional bahkan isu global. Kemudian pariwisata, sustainability tourism ya, dan sosial humaniora ini Bapak Ibu sekalian juga banyak kan proposal dari ini. Jadi inklusivitas pendidikan dan pembelajaran ini menjadi topik yang nanti eh, diundang Bapak Ibu sekalian untuk mengajukan ini. Nah kemudian eh, kalau di vokasi eh, agak sedikit berbeda memang. Jadi eh, untuk penugasan vokasi ini kami hanya mengambil skema climate change saja. Jadi ini polanya mirip, tetapi eh, proposalnya tidak dipisah-pisah. Jadi satu joint proposal yang ini juga dalam proses penilaian nih. Hari ini juga kami proses penilaian untuk skema penugasan vokasi ini. Nah, kemudian beralih Bapak Ibu sekalian dari riset dasar ke riset terapan. Di sini Bapak Ibu juga seharusnya eligibilitasnya bisa ya, yang memiliki eh, cinta di atas 500 untuk Sentex dan 50 untuk sosial, dan memiliki rekam jejak yang sesuai ini untuk ketuanya ya. Jadi eh, punya apa namanya publikasi sebagai ketua atau sebagai eh, corresponding author gitu ya. Dan kemudian apa namanya syaratnya berasal dari PT yang sama dan memenuhi persyaratan ketua, dan satu berasal dari klaster utama dan mandiri. Jadi sepertinya memang harus melibatkan kerjasama dengan
perguruan tinggi lain ini Bu Nikmah, jadi Bapak Ibu dosen di UMAH. Nah, luaran wajibnya ini apa namanya model ataupun rupa yang didaftarkan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mendaftarkan paten itu sudah cukup. Paten tidak sampai patennya cukup yang register aja ya Bapak Ibu. Jadi tidak sampai paten yang granted gitu. Nah, untuk kerjasama luar negeri ini sebenarnya mengikuti beberapa pendanaan yang sudah kami komitmenkan dengan beberapa negara baik bilateral maupun multilateral ya. Bilateral ada dengan UK, Tempan, kemudian ada dengan Belanda, NWO, kemudian dengan UK itu kesehatan. Jadi yang di call sekarang ini penerimaan kesehatan, sedangkan dengan Belanda itu sudah dalam tahap penilaian. Jadi untuk call 2024 ini sedang didiskusikan kembali untuk apa temanya ya, topik apa. Nah, kemudian Asia itu dan JFS itu ke multilateral, jadi minimal ada 3 negara. Ini sebenarnya Bapak Ibu bisa melihat Nusantara, Perancis juga sudah ditetapkan ini kalau kerjasama luar negeri. Nah, ini bidang apa kerjasamanya yang menyusul sebenarnya koneksi Bapak Ibu sekalian dengan Australia. Ini kalau Bapak Ibu punya mitra dengan Australia ini masih dibuka. Kalau Maret sebenarnya masih ada yang apa namanya JFS. JFS itu negara ASEAN dengan negara Eropa Barat. Jadi negara-negara ASEAN termasuk Indonesia atau Malaysia, Thailand, Myanmar, Vietnam dan lain sebagainya dengan negara-negara Eropa. Jadi ada kolaborasi antara 3 negara. Nah, untuk pengembangan ini kebijakan dari DRTPM, Pak Direktur Prof. Faiz eh, mengalokasikan dananya melalui program MF. Jadi untuk skema pengembangan ini benar tidak kita buka untuk pendanaan di 2024 ini. Nah, kemudian kita beralih ke pengabdian masyarakat. Nah, ini kalau di pengabdian masyarakat, Bapak Ibu sekalian, sebarannya sebenarnya juga lebih eh, apa ke arah Jawa ya, Jawa, Sumatera. Kalau untuk daerah timur juga eh, tidak terlalu banyak. Nah, terkait dengan di tahun 2024 ini sama kurang lebih tidak ada perubahan berarti nih karena eh, tidak berbasiskan SBK tetapi masih berdasarkan SBM. Jadi kami ketika juga berdiskusi dengan teman-teman di DJA itu sebenarnya juga sudah mengusahakan ini menawarkan kepada tim di DJA untuk apa standar biaya keluarannya bisa keluar untuk pengabdian masyarakat. Tapi kalau kita ini di pengabdian masyarakat itu berbeda. Jadi kalau luaran-luaran dari penelitian itu lebih ke output, jadi jumlah output itu bisa kita ukur dengan lebih akurat ya. Nah, kalau yang pengabdian masyarakat kan luarannya lebih ke arah outcome ini, Bapak sekalian. Jadi peningkatan taraf hidup apa mitra kita di desa. Nah, itu yang sulit dan belum disetujui oleh teman-teman DJA untuk bagaimana mengidentifikasi luaran-luaran tersebut. Eh, jadi ada mitra sasaran tetap kelompok atau masyarakat yang menjadi sasaran dari pelaksanaan baik pemerintah desa maupun industri dunia usaha dan dunia industri atau CSR ini sebagai mitra kita. Dalam tim pelaksananya kita adalah perguruan tinggi kita di bawah Kemdikbudristek ya. Nah, yang berubah di pengabdian adalah komponen pendanaan alokasinya Bapak sekalian. Jadi biaya honorarium maksimal itu turun. Eh, Kalau tahun 15% ini disepakati oleh tim menjadi 10%. Eh, yang meningkat adalah biaya teknologi inovasinya 50%. Biaya pelatihan itu juga naik 20%. Perjalanan tetap dan lainnya tetap eh, 15% begitu ya Bapak sekalian. Nah, pelatihannya turun dari 25% menjadi 20%. Nah, skema-skema yang data 2024 ini untuk PBM itu baik PKM, dosen pemula PMP, dan pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa PMM itu kita buka di mana besaran dananya PMP 25, PMK 50, PMM 80,
luaran wajibnya ini yang nomor satu ini yang Bapak Ibu sekalian yang memang luarannya lebih bersifat kualitatif ya. Jadi peningkatan level pemberdayaan mitranya. Jadi kalau bedanya PMP itu harus ada satu aspek apakah apa diukur oleh kenaikan pendapatan dari rata-rata masyarakat desa misalnya atau eh, jumlah lapangan kerja yang terserap dengan proyek itu. Nah, itu harus ada satu aspek di PMP. PKM itu ada dua aspek yang nanti meningkat. Kemudian PMM juga dua aspek, ada setiap kelompok mitra sasaran. Tapi selain luaran tersebut, ya memang masih ada luaran yang artikel yang cukup terindeks cinta ya. Kemudian mahasiswa rekognisinya, kemudian publikasi-publikasi yang di media massa, YouTube atau koran lokal, koran nasional ya. Kemudian video juga diminta dan juga poster ini Bapak bisa lihat pemberdayaan berbasis masyarakat. Sedangkan untuk PBK ini di tahun ini hanya memang satu saja yang dibuka, jadi UPUT pemberdayaan mitra usaha produk unggul daerah. Nah ini apa namanya lebih kompleks dibanding dengan PBM ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tapi dananya lebih tinggi ya. Ke UPUT itu bisa sampai 175 juta ini Bapak Ibu sekalian. Jadi eh, bersifat tahun tunggal di sini. Nah, tetap ada peningkatan level pemberdayaannya itu ada dua aspek yang dinilai. Nah, itu yang terkait dengan PBK. Nah, dalam untuk berbasis kewilayahan ini PW dan PDB juga kalau persahabatan khusus biasanya Bapak sekalian. Jadi ada pendanaannya 200 juta untuk wilayah dan PDB 150 juta. Nah, ini eh, persyaratannya eh, mirip ya luaran-luaran wajibnya dengan PBK, eh, baik peningkatan level pemberdayaannya itu dua aspek yang harus naik ini, sedangkan yang lainnya ada publikasi tetap, kemudian rekognisi empat mahasiswa sama ya Bapak Ibu sekalian, terus kemudian publikasi media massa, kemudian karya audio visual, videonya dan juga poster yang menjadi syarat luarannya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu sekalian kalau kita lihat eh, Bapak Ibu juga tidak bisa yang skema PMP ya untuk di media. Nah, kemudian kita lihat eh, kolaborasi. Jadi ada kewajiban untuk beberapa skema untuk berkolaborasi dan ada yang wajib juga untuk selain kolaborasi perguruan tinggi ada yang mitra bermitra punya apa sharing sharing pendanaannya ini yang kain ya kalau di PKM. Jadi UPUT itu termasuk wajib ada kolaborasi perguruan tinggi yang di Kemdikbudristek dalam satu wilayah LLT dan juga ada wajib kemitraan gitu ya. Dan kalau PKM, PMM ini menjadi nilai tambah bagi proposal Bapak Ibu sekalian jika punya mitra dana tersebut. Nah, kemudian kita lihat di sini ada namanya pendanaan, kolaborasi pendanaannya dan apa namanya mitra sasarannya ini baik skema PBM, PBK maupun yang berbasis kewilayahan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian terkait dengan strategi dan apa namanya untuk nanti bisa berhasil lolos itu sebenarnya secara umum eh, tidak baik berubah ya Bapak Ibu sekalian. Untuk administratif misalnya eh saya tuh suka melihat ya sayang gitu melihat dari komentar-komentar dari reviewer yang kami tugaskan baik di vokasi ataupun akademis dulu ya itu permasalahannya juga sebenarnya sepele sepele kalau sebenarnya tidak sulit bagi Bapak Ibu sekalian misalnya referensi yang harusnya memang pakai penomoran
Van Hover ya. Eh, tetapi masih banyak yang menggunakan eh, kayak nama dan tahun gitu. Sebenarnya tidak ada ini ya, Bapak. Ini kan sebenarnya terkait dengan kesepakatan kita. Tidak ada eh, apa namanya penilaian bahwa yang pakai Vanover itu lebih baik dibanding pakai yang nama atau tahun gitu. Tapi ini terkait dengan kesepakatan yang timbul dulu ketika ada pembatasan jumlah apa namanya kata baik di pendahuluan kemudian di metode dan sebagainya itu kalau teman-teman di STEM gitu ya kesehatan terus kemudian engineering itu biasanya suka nulis proposal kan to the point jadi persyaratan 1.000 kata misalnya itu mereka bisa memenuhi tapi teman di sosial mungkin eh, bisa kalau dari Jakarta ke Sidoarjo itu belok-belok kemana dulu gitu ya misalnya jadi dengan penomoran itu sebenarnya memberikan apa namanya banyak Bapak Ibu untuk bisa menambahkan penjelasan di dalam proposal Bapak Ibu sekalian. Jadi ini administratif Bapak Ibu sekalian. Jadi benar-benar Bapak Ibu harus melihat apa namanya ketentuannya. Ada hanya 3 sebenarnya, baik dari template, kemudian jumlah format dan itu tadi merefernya, bagaimana format Mendeley-nya, format referensinya. Bahkan nanti kalau Bapak Ibu sudah terbiasa dengan apa namanya alat bantu ya, aplikasi seperti Mendeley gitu, atau yang lain Word juga ada. Nah itu kan merubahnya sebenarnya nggak sulit gitu. Nah ini cuman ya itu Bapak Ibu harus benar-benar mencermati supaya sayang kalau proposal Bapak Ibu sudah bagus, tapi nanti justru gagalnya di sini gitu. Dan Bu Dimah ini sebenarnya nanti punya kesempatan Bapak Bu Ibu bisa mengirimkan surat ke DRTPM untuk meminta misalnya tahun lalu proposalnya nggak lolos tuh kenapa gitu. Nah itu sebagai juga apa landasan untuk diajukan topiknya sama lagi nggak masalah, tetapi perlu improve kan. Kalau sama juga nanti ya jangan-jangan nggak sama aja nggak lolos nilainya kurang gitu. Jadi benar-benar ini kayak bilangan binari nih kalau seleksi administratif. Jadi kalau 1 dari 3 syarat tersebut tidak apa tidak lolos tidak syarat ya nanti langsung kita coret nol gitu ya. Jadi nggak bisa masuk ke tahapan berikutnya. Nah itu penting di substantif ya. Nah kemudian di eh, seleksi substantif ini nanti banyak aspek yang dinilai semuanya Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau akademis ini kan lebih ke arah riset-riset pengembangan keilmuan. Artinya novelty ini benar-benar harus Bapak Ibu perhatikan ketika menulis proposalnya. Eh, Kalau perlu di-highlight, tunjukkan kepada para reviewer bahwa ini loh proposal kami, penelitian kami itu punya kebaruan yang memang sudah apakah mau pakai post viewer gitu atau berdasarkan penelusuran studi sebelumnya dan lain sebagainya itu sehingga benar-benar nanti dinilai oleh reviewer ya memang banyak kebaruannya, ada kebaruan di situ gitu. Jadi mendapatkan nilai yang baik. Roadmap ya Bapak Ibu sekalian, jangan eh, Bapak Ibu roadmap itu bukan artinya nanti Bapak Ibu menggambarkan tahun 2024 aktivitasnya apa, 2005 apa, 2026 apa. Itu bukan roadmap Bapak Ibu sekalian, itu lebih ke arah rencana penelitian. Roadmap yang dimaksud di sini adalah mulai apa rekam jejak Bapak Ibu mulai meriset sampai nanti 5 tahun ke depan itu targetnya kemana gitu. Jadi rekam jejak dari tahun misalnya dari tahun 2019, 2020 Bapak Ibu sudah melakukan banyak hal dibuktikan dengan misalnya publikasi di jurnal A, B, C dan lain sebagainya atau sudah ada patennya dari situ Bapak Ibu melanjutkan penelitian ini di tahun 2024 kemudian pentingnya penelitian ini didanai sehingga nanti ada prediksi di 2005, 2006, 2027, 2028 itu akan melanjutkan ke arah mana hingga mungkin nanti ada produksi massal yang dikerjasamakan dengan industri diajukan di MF itu berhasil mendapatkan apa namanya uh, luaran penelitian yang lain gitu. Nah jadi roadmapnya panjang gitu. Nah kemudian selain roadmap uh, adanya uh, itu pembagian tugas yang baik antara ketua dengan anggota. Desk jobnya clear, jelas. Yang
jelas saja pasti ada kompetensi dari anggotanya ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya dibutuhkan eh, meskipun topiknya bidang kesehatan, tapi dibutuhkan orang-orang multidisiplin lainnya, eh, bidang manajemen atau bidang pemasaran, karena Bapak Ibu sudah masuk ke penelitian terapan, ini siap untuk loncat nanti menuju riset yang pengembangan di ujung akhir dari penelitian Bapak Ibu. Jadi butuh orang yang mengerti tentang feasibility study gitu ya. Jadi nanti luarannya juga akan mengarah ke hal yang ke ekonomis gitu, atau bidang lainnya yang lintas. Nah ini termasuk tadi beberapa skema kan ya, Bapak Ibu sekalian, eh, riset kerjasama dalam negeri gitu ya. Kemudian katalis itu kan semuanya nanti akan dilihat aspek kerjasamanya. Terus rekam jejak itu memang menjadi hal yang apa namanya dinilai karena memang eh, apa namanya ya untuk mitigasi risiko lah. Jadi dengan melihat rekam jejak maka kami gitu dengan kepanjangan tangan berpikir itu meyakini bahwa nanti luaran yang dijanjikan oleh Bapak Ibu itu bisa benar-benar tercapai. Terus kemudian strategisan topik. Nah, ini juga penting sebenarnya Bapak Ibu sekalian dan perlu dicermati masing-masing skema punya kedetailan sendiri, punya keunikan sendiri. Misalnya Bapak Ibu meneliti jahe gitu ya. Eh, Nanti kalau Bapak Ibu mengajukan ke Kementerian Kesehatan atau Kementerian Pertanian itu akan menuliskan proposalnya dengan sudut pandang yang berbeda. Jadi kalau di Kementerian Pertanian nanti Bapak Ibu jelas akan menyampaikan harapan dengan penelitian tersebut, misalnya dari aspek peningkatan produktivitas, ya. Padahal sama-sama jahe nih Bapak Ibu sekalian. Bagaimana nanti dengan metode yang dilakukan bisa menaikkan angka produktivitas atau tahan wereng dan lain sebagainya itu dimasukkan. Dan kalau ke Kementerian Kesehatan arahnya kan manfaatnya gitu ya. Jahe meningkatkan imun kekebalan tubuh gitu ya, imun, kekebalan tubuh dan lain sebagainya atau menimbulkan penyakit flu atau apapun gitu. Ini yang banyak di apa namanya di apa dibahas di dalam proposal Bapak Ibu sekalian, termasuk topik tadi. Eh, Mas Menteri punya 5 topik unggulan yang sebenarnya juga sangat beririsan dengan 10 bidang PRN. Ada topik yang strategis, isu-isu nasional. Nah, itu kan bisa diangkat ya. Nah, itu poinnya juga cukup tinggi terkait dengan relevansi dengan apa namanya tujuan atau visi nasional atau daerah kalau misalnya tidak ini. Nah, kemudian eh, kesesuaian usulan dengan skema apa namanya penelitian ini juga eh, tadi yang saya sebutkan kedetailan masing-masing punya keunikan dan punya target masing-masing gitu ya. Dan juga bagaimana Bapak Ibu menuliskan proposal dengan baik ini menjadi hal yang juga dinilai. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam rangka persiapan proposal ini kami titip pesan, jadi eh, jangan menggunakan ini ya Bapak Ibu sekalian untuk bahan bacaan. Jadi ini hanya untuk kita bahan pengantar diskusi nih. Tapi Bapak Ibu benar-benar harus membuka, nanti Bu Nima pasti sudah men-share ke Bapak Ibu sekalian buku panduannya yang gambarnya tadi seperti apa cover presentasi kami ini eh, itu dilihat. Kemudian juga eh, apa namanya peraturan-peraturan yang mendukung. Jadi SBK adalah batas maksimalnya, tetapi di situ ada SBM, standar biaya masukan untuk merancang RAB-nya. Nah, merancang RAB-nya jangan apa namanya menuliskan dengan standar yang lain. Pokoknya paling mudah pakai SBM saja. Ada jarak misalnya Surabaya Jakarta dengan pesawat batas maksimal pesawat itu sekian juta rupiah. Sayang Bapak Ibu sekalian kalau Bapak Ibu misalnya nanti mengajukan untuk skema riset fundamental 150 juta, tetapi banyak yang dipotongin karena tadi rincian komponen usulan apa pendanaan anggaran yang diajukan itu melebihi batas-batas SBM, itu udah pasti dicoret nih Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi sehingga monggo silahkan juga sambil cermati standarnya benar nggak. Uang harian berapa rupiah
itu ada semua di SBM. Nah, kemudian sebelum nanti masuk ke BIMA, Bapak Ibu silahkan assessment hasil penelitian Bapak Ibu sekalian sebelumnya gitu ya. Eh, TKT-nya. TKT ini 1 sampai 9 ya. 1, 2, 3 itu dasar, 4, 5, 6 seterapan, 7, 8, 9 pengembangan. Itu tidak berarti yang TKT-nya lebih tinggi itu mempunyai apa nilai risetnya lebih baik gitu. Enggak juga Bapak sekalian. Kalau kita perhatikan penerima Nobel yang hasil risetnya bagus-bagus itu semuanya hampir rata-rata riset dasar, riset menemukan suatu konsep, jadi 1, 2, 3 konsep. Nah, maksud kami adalah dengan kita menggunakan TKT ini, nanti Bapak Ibu nggak salah kamar ketika mengajukan. Kalau Bapak Ibu salah kamar, nanti kesulitannya adalah ketika nanti apa, menuju ke eh, pencapaian luaran penelitiannya. Jadi yang tadinya harusnya di riset dasar, tapi Bapak Ibu targetnya karena masuk di skema riset terapan, didanain, hasilnya harus mengeluarkan luaran berupa eh, KI gitu ya, paten. Nah itu nanti kesulitan sendiri gitu. Jadi benar-benar kita lihat kita tuh ada di mana posisi kita gitu ya, masih dasar terapan gitu ya. Nah ini penting. Nah kemudian tadi roadmap sudah kami jelaskan, mendapatkan porsi penilaian yang cukup tinggi. Nah kemudian juga mitra. Mitra di sini tadi kami sampaikan ada mitra sama-sama peneliti, baik dari perguruan tinggi yang sama gitu ya, kolaborasi antar tadi departemen yang berbeda, institusi, ataupun industri juga bisa sebagai mitra peneliti ya, dari dalam dan luar negeri, tetapi juga ada mitra pengguna. Mitra pengguna ini yang juga kita libatkan nanti yang target kita mereka kalau risetnya sudah dihilir itu bisa menggunakan kita gitu, baik dari Dudi ataupun tadi dari pemerintah. Nah ini mohon diperhatikan segala tentuannya sehingga nanti insya Allah semuanya bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi kalau lebih demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan, kami kembalikan Pak Herul sebagai moderator. Monggo, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Adi atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa, juga tentang informasi yang sangat insya Allah cukup lengkap untuk kita semua dan untuk menunjang, untuk menunjang apa yang akan kita lakukan dalam persiapan upload usulan dalam program penelitian dan pengabdian yang disediakan BIMA Kemendikbud kali ini pada tahun 2024. Mungkin untuk sesi selanjutnya saya akan buka 2 sesi untuk sesi tanya jawab dan diskusi, dan semoga nanti yang sudah saya yakin dari banyaknya audien ini hampir mencapai 150 orang ini, baik dari dalam UMAHA maupun luar UMAHA, ini banyak sekali yang ingin disampaikan dan unek-uneknya banyak sekali yang disampaikan. Ini saya harap nanti ketika Bapak Ibu di sini ingin mengemukakan pertanyaan ataupun yang lainnya, kita lebih efisien dan efektif gitu. Karena nanti sebenarnya ini banyak juga yang antri gitu, untuk menyampaikan ataupun memberikan pertanyaan, menanyakan sesuatu yang penting juga untuk Pak Adi. Gitu. Terima kasih. Ini ada beberapa penanya gitu, untuk ada 2 penanya. Ini mungkin di sesi pertama ini saya berikan kesempatan 3 penanya terlebih dahulu dan diskusi. Mungkin nanti yang kedua, kalau kita lihat waktunya nanti jumlah penanyanya kita sesuaikan dan waktu yang tersedia. Mungkin Pak Adi. Siap Bapak. Bapak mohon izin, tadi saya agak ini barusan kami cek. Jadi Madia itu masih bisa pemula ya Bapak. Saya suka ketukar suka ketukar antara vokasi dengan apa akademis. Jadi kami klarifikasi Bu Nima, mohon maaf ini dari Bapak Ibu sekalian. Siap, matur nuwun informasinya Pak Adi. Untuk mengingatkan kembali Bapak Ibu dosen dan para audien yang hadir pada kegiatan kali ini, monggo untuk mengisi absensi.
karena nanti insya Allah akan disampaikan juga materi dari email yang jenengan tautkan di link Google Form dan list hadiran. Oke, terima kasih. Saya mengingatkan kembali. Nah, nggih, kita mulai nggih, Pak Di. Nah, ini dari yang pertama ini tadi saya melihat urutan nggih. Yang pertama ini Bapak Profesor Fatoni Rodi. Dari Universitas Ma'arif Hasyim Latif ini. Pripun kabarnya Prof? Nggih, masih mute, masih mute, masih mute untuk suaranya Bapak. Halo? Seperti tidak bisa ini, Prof. Oh, nggih. Oh, sudah. Ampun. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. Nggih. Prof. Sehat. Monggo Prof Fatoni bisa menyampaikan dengan apa yang mohon maaf Bapak Prof, izin, Prof. izin nggih untuk Suara suaranya anjing. nggih suaranya putus-putus gitu, suaranya dari eh, device-nya mungkin suaranya nggih keras cuman anu agak terputus ini agak sendat-sendat ngoten nggih. Prof, mohon izin, Prof. Kami agak sulit ini ya. Nggak tahu Pak Khairul emang di kami apa di Prof. Fatoni, J? Nggih. Mohon maaf, memang agak terputus-putus, tapi saya berusaha mencatat. Mungkin nanti di akhir pertanyaan nanti saya konfirmasi ulang ke eh, Prof. Fatoni. Nggih. Ya. Monggo bisa dilanjut. Nggih, siap. Iya. Nggih, siap.
Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Monggo Pak Di, ini jadi eh, eh, apakah bisa langsung direspon ataukah nanti kita di penanya selanjutnya nanti Eh, kita ya. kumpulkan di akhir Izin berikut. kalau boleh satu-satu, Eh, tapi saya kurang nangkep nggih, ini nanti pengabdian masyarakat, nggih, tapi nggak terlalu jelas ini. Mohon nanti Pak Hairul kalau boleh. saya konfirmasi lagi nggih. Siap. Mungkin untuk ini satu-satu nggih, Pak Iya. Adi nggih, ini bisa langsung direspon. Kalau saya tangkap dari tadi beberapa pertanyaan dari Prof. Fatoni, mohon izin Prof. Fatoni ini kalau misalnya nanti ada yang belum sesuai tadi karena tadi memang ada agak gangguan mungkin di device. Yang pertama ini adanya banyak kerjasama nggih, dengan beberapa institusi, misalnya salah satunya BRIN dan kementerian. Ini cara pengefektifannya untuk para dosen di UMAH ini pripun? Itu yang pertama untuk penelitian. Yang kedua tentang pengabdian masyarakat yang nanti bisa kerjasamakan juga dengan beberapa institusi dan lembaga terkait yang nanti kemungkinan dengan adanya kerjasama ini ada bentuk sertifikat yang mungkin bisa ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan itu kalau di ranah DRTPM dan khususnya di pengajuan program Bima Kemendikbud kali ini menyikapinya kira-kira untuk mengefektifkannya pripun gitu Bapak. Eh ngoten nggih Prof. Fatoni nggih. Ya. Siap. Nggih, Ya. monggo Pak Adi. Jadi gini Prof, kalau saya sih gini, memang tadi seperti kami sampaikan Prof, bahwa dengan kerjasama itu akan jauh mempunyai manfaat gitu ya Prof ya. Kalau kita bicara penelitiannya tidak hanya untuk nanti kepentingan kita secara akademis, tapi bisa memberikan manfaat untuk masyarakat luas. Artinya kita mulai belajar berkolaborasi Prof. Jadi kalau saya selalu ngomong di tempat lain gini, Prof. Sekarang itu zamannya aja yang di Marvel atau DC komik ya, Mas Hoirul ya. Itu Superman sama Batman udah kolaborasi gitu lawan penjahat. Nah, kita sebagai peneliti sekarang juga kami akan semua seperti itu. Skema-skema kami di vokasi pun ataupun di akademis itu semuanya memang ke arah kolaborasi. Cuman memang tidak mudah untuk kita bisa mencari partner yang pas gitu ya, Prof ya. Tidak hanya pas secara substansi penelitian mau kita rancang, tetapi juga pas secara hati gitu. Kalau bicara berpasangan gitu dengan mitra itu harus semuanya ngepas. Jadi biar nggak ada nanti di ujung pecah. Dan kebanyakan seperti itu. Nah, di awal mungkin ya memang kita harus membangun trust dengan rekam jejak kita, Prof. Dengan success story kita punya ini, kemudian mereka juga yang mau kita ajak mitra punya apa. Mencari mitranya sendiri juga membutuhkan effort sebenarnya, membutuhkan usaha yang tidak besar. Kami bisa membantu, Prof. Misalnya gini, Bu 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 Ketua FPPM Bu Nikmah, kalau ada dosen misalnya punya topik tertentu gitu ya, bidang kesehatan atau apa, kalau mau ketemu dengan BRIN, kebetulan kami aslinya sebenarnya dari BRIN, Prof. Tapi sekarang ditugaskan ke di Ristek, ini kami bisa bantu, misalnya misalkan ada beberapa banyak, kemarin teman-teman Unpad itu minta bantu untuk orang TIK, kemudian juga ada yang bantu waktu itu minta bantu dicarikan yang maritim. Waktu itu saya langsung kontak Prof. Oki. Prof. Oki kan dulu direktur riset, sekarang beliau jadi dirjen, sekat dirjen untuk apa kepala organisasi riset bidang maritim. Nah ini monggo Prof. Otoni misalnya nanti melalui Bu Pala atau Pak Khairul, Pak saya minta tolong dicarikan misalnya di BRIN kontak dalam pusat yang mengurusi tentang kesehatan. Ini bisa kami bantu Prof. Silahkan untuk tadi mengefektifkan bagaimana proses membangun kemitraannya. Nanti tinggal saya berikan kontaknya, Bapak mungkin bisa soal. Kan sekarang tidak perlu jarak jauh pun bisa pakai online seperti ini ya Pak ya. Jadi tidak perlu mendatangi ke tempatnya, tapi itu nanti bisa di ini. Termasuk dengan luar negeri sebenarnya seperti itu. Jadi beberapa program kami itu sebenarnya kita menawarkan juga matchmaking. Jadi program penjodohan nih, Prof. Bagaimana dengan mitra-mitra di luar negeri dari Prancis waktu itu melalui IVI, eh, kita minta carikan yang di sana kompetensinya di bidang tertentu gitu Prof. Nah itu kami bantu tapi setelah itu kan urusannya
tergantung tinggal bagaimana para calon kolaboratornya ini saling berdiskusi apakah cocok atau enggaknya. Kan begitu ya Prof ya. Nah itu kami bisa bantu. Nah kalau Pengmas terkait dengan Pengmas termasuk kemitraan yang banyak gagal. Pengalaman kami yang di vokasi ini kemarin PW maupun bisa binaan, PDB dan pemberdayaan kewilayahan ini eh, apa namanya dokumen kerjasama MOU tadi kalau Prof cerita tentang MOU antara mitra dengan ini tuh harus clear Prof di awal. Jadi status tidak hanya general agreement aja karena itu yang juga bagian nanti akan dinilai Prof. Jadi artinya eh, kalau apa kolaborasi antara untuk pengabdian masyarakat ini kan ada jarak 200 kilo ya dari kampus sejauh 200 kilometer itu tetap menjadi salah satu apa persyaratan di kami karena memang kita mengharapkan kampus itu menjadi apa namanya center of excellence-nya untuk nanti peningkatan eh, apa taraf kesejahteraan masyarakat gitu, Prof. Jadi eh, misalnya dengan mitra industri yang nanti sama-sama turun ke desa itu ada MOU itu dipersyaratkan Prof. Jadi mohon itu dipersiapkan saja kalau untuk terkait dengan dokumen-dokumen tersebut. Jadi kurang lebih begitu Prof. Mohon izin mungkin bisa menjelaskan banyak tadi. Kami kembalikan Pak Khairul. Silakan Oke, Pak. terima kasih. Terima kasih Bapak Adi. Insya Allah memberikan jawaban yang dan informasi yang cukup untuk tadi untuk pengefektifan dan dari kegiatan ataupun dari kerjasama yang ada. Mungkin ini ada penanya selanjutnya yang sudah siap nih, dari Bapak Abu Hurairah dari Unpas. Ini Unpas ini Universitas Pasundan Bandung, nggih. Bapak, monggo silakan. Nggih, nggih. Nggih. Nggih, Pak Herul. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dr. Adi selaku narasumber. Terima kasih Pak Herul juga dosen-dosen dari UMAHA. Pak Dr. Adi, saya dari Universitas Pasundan. Kalau klasternya klaster utama. Pertanyaan saya satu, Pak Adi, yaitu saya sejak 2016, 17, 18 itu mendapatkan hibah, dulu namanya hibah bersaing. Ini yang desentralisasi. Kemudian yang 2018, 2019, 2020 itu dapat skemanya PSNI, Penelitian Strategi Nasional Institusi. Ini hibah kompetitif. Kemudian ini 2 tahun 2020, 21, 2022. Kemudian dapat lagi kemarin 2023 yaitu hibah fundamental reguler. Nah, pertanyaan saya tuh sekarang hibah fundamental reguler itu jadi monotahun, Pak Adi ya. Sedangkan saya waktu 2023 mengajukan multi tahun, 3 tahun. Nah, pertanyaannya apakah saya membuat proposal itu meneruskan yang multi tahun, ya dalam hal ini 2024 ini tahun kedua, atau mulai dari awal lagi karena skema penelitian fundamental reguler menjadi monotahun, itu 1 tahun seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Adi. Itu saja saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Abu Hurairah. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini tentang penelitian fundamental nih. Monggo untuk Pak Adi bisa langsung direspon aja. Baik, terima kasih Pak Abu Hurairah jadi multi tahun ya Pak ya. Jadi gini, ini terkait dengan perubahan skema sebenarnya Pak. Nah, Bapak kan di dalam kontrak dengan LLD 4 berarti ya dengan temannya Pak Sam itu lalu turun ke Unpas itu kan ditetapkan memang multi tahun. Jadi tahun ini lanjutan dan tahun ini sudah diumumkan untuk dilanjutkan ya Pak Abu ya Pak Hurairah. Oh iya ya.
ada surat dari DRTPM. Nah, itu sebenarnya di dalam surat DRTPM itu menjelaskan adanya nanti Bapak merevisi proposal Ya, yang disesuaikan. Misalnya tahun ini kan fundamentalnya batas plafonnya ini karena kita juga tersandra dengan Kementerian Keuangan, Pak. ya. Kalau Bapak apa pendanaan yang ditetapkan di tahun 2023 itu kemarin di atas 150, berarti Bapak harus menyesuaikan untuk anggaran tahun ini diturunkan. Jadi Bapak tidak perlu lagi mengajukan proposal baru di BIMA Oh ya, sekarang, tapi merevisi proposal yang tahun 2023 kemarin, Mbak. oh ya, terima kasih. Eh, nanti Maaf surat Pak, Pak G, Dokter Adi, maaf. Yang tahun kemarin 2023 itu tahun pertama itu dapatnya 85.900 ya. Pak Dokter Adi. Jadi tahun ini tidak berubah ya Ya, pengusulan tahun keduanya. Nah itu tinggal disesuaikan saja nanti termasuk sebenarnya yang proposal nanti baru ini tahun ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sudah diterapkan, ini ada kewajiban Bapak Ibu untuk menyesuaikan proposal, ya, termasuk RAB sesuai dengan rekomendasi dari reviewer. Jadi kan ya, misal Bapak Ibu ngajukan 50 untuk fundamental yang tahun ini, kemudian ternyata oleh reviewer direview dan ditetapkan ini penelitian ini cukup 120 juta saja tidak sampai 150. Nah itu nanti RAB-nya juga menyesuaikan dan apa namanya proposal revisinya itu tidak disesuaikan. Kan jelas kalau dari 50 ke 120 maka akan ada penyesuaian, misalnya metode, terus kemudian apa namanya yang tadinya ada perjalanan luar kota 5 kali, itu menjadi 4 kali atau 3 kali. Nah itu disesuaikan di situ. Nah ini Bapak juga begitu. Bapak di surat BIMA itu nanti mungkin Bapak bisa cek atau tanya ke siapa Bu FPPM, Bu lupa saya Unpas. Bu Erni, Profesor Erni. Prof Erni. Itu monggo tanyakan ke Prof Erni eh, apa surat pemberitahuan untuk proposal yang lanjut apa penelitian lanjutan tahun 2023. Begitu ya Bapak? Ya, terima kasih. Siap, atur suwun. Ya. Pak. Siap, terima kasih Pak Adi atas respon yang diberikan dari pertanyaan dari Bapak Abu Hurairah tadi. Ini selanjutnya sudah ada yang mengantri juga ini Bapak, mohon maaf Ibu Asri Wijayanti dari UMAHA dari Universitas Mahasiswa Simulatif. Monggo Ibu dipersilakan. Terima kasih Pak Anam, Pak Indra. Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya Waalaikumsalam. begini, di tahun 2020 dan 2021 itu saya ada penelitian dasar. Kemudian di 2022 ada penelitian dasar lagi, Pak. Karena temanya gagal di penelitian dasar 1, kemudian kegagalan ada kesalahan begitu ya, sehingga saya ubah temanya sedikit, dirubah konsep sedikit gitu, masuk itu multi tahun. Ini didanain ya Bu? Didanain enggak? Didanain enggak? Di tahun Didanai 2022 semuanya Pak, didanai semuanya, tapi Oke. seharusnya itu multi tahun 3 tahun Pak, 3 tahun, tapi di tahun kedua saya hentikan karena saya pindah home base. Kemudian saya kembalikan, saya batalkan begitu. Nah, pertanyaannya di sekarang, di tahun ini sebaiknya saya meneruskan penelitian dasar saya yang dulu menjadi penelitian implementatif terapan, ataukah saya membuat penelitian dasar baru? Karena kalau yang dulu kan berdasarkan roadmap PT yang lama, Pak. Ya. Begitu. Pertanyaannya itu, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung kami jawab Pak Fadil. Monggo semua. Ya, jadi begini Bu, sebenarnya apa namanya terkait dengan usulan penelitian ini merupakan hak atau ininya masing-masing peneliti ya Bu ya. Apa Ibu mau topiknya yang mana ataupun apa, memang diusahakan terkait dengan mensupport dari kan karena gini masing-masing institusi punya Renstra ya Bu ya, punya produk unggulan. Nah kalau Ibu tidak mendukung institusi, nanti khawatir ke depannya juga tidak banyak support dari institusi. Jadi alangkah baiknya kalau memang sesuai dengan bidangnya. Tapi kadang kompetensi kita kan tidak masuk di dalam produk unggulan. Nah ini monggo saja sebenarnya Ibu bisa memulai yang baru
sesuai dengan produk unggulan dari Umaha di sini, nanti bisa konsultasi dengan Bu Nikmah di sini, atau meneruskan yang lalu dengan syarat tidak terjadi double funding, artinya tidak diajukan oleh peneliti kedua Ibu di sana, eh, ataupun malah bisa kolaborasi Bu. Kenapa tidak gitu Bu Nikmah? Ibu di home base yang lama, Ibu sebagai ketua di sini, di sana sebagai eh, kolaboratornya gitu kan, sebagai anggota kedua, anggota kedua enggak, kalau anggota kedua kan harus dari internal ya, tetap dari Umaha yang mempunyai kualifikasi sama. Tapi anggota ketiga bisa tim Ibu yang lama, itu bisa disertakan. eh itu ya membuka silaturahmi lah Bu Nimah gitu ya. Jadi biar nanti pengen, tapi kalau Ibu sebagai ini apa namanya ketua, nanti uangnya larinya ke Umaha, tidak ke yang punya topik yang lain gitu, topik yang apa, perguruan tinggi Ibu yang sebelumnya Bu. Jadi karena Ibu sebagai ketua, maka penanggung jawabnya adalah di sini Bu Nimah, bukan untuk selama. Jadi ini terserah Ibu. Ibu mau memulai baru dengan mendukung rensranya dari Umaha, atau meneruskan yang lama dengan membuka silaturahim baru gitu, kolaborasi dengan eh, perguruan tinggi Ibu yang lama. Jadi monggo silakan saja Ibu. Tidak apa-apa nggih, Pak. Kalau penelitian dasar tuh sampai ini yang ketiga itu tidak apa-apa ya dengan judul yang berbeda itu. Nah, justru gini, itu dijadikan sebagai roadmap Ibu kan, rekam Oh jejak iya, Ibu kan, nggih. Eh, Iya, iya. track record Oh Ibu di nggih. sana. Jadi Baik. 2 tahun, 3 tahun ke belakang itu roadmap. Nah, sekarang Ibu memulai baru lagi nih dengan Umaha mau ke arah mana, sehingga nanti ke depannya juga sambil dirumuskan di dalam roadmap tersebut. Gitu ya Bu Asri? Nggih, baik. Siap, baik Ibu. Terima kasih Pak Indra. Sehat walafiat selalu. Amin, Atur. Assalamualaikum sami-sami. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asri atas pertanyaannya dan Pak Indra untuk responnya. Ini untuk sesi pertanyaan, untuk pertanyaan tadi 3 penanya sudah eh, selesai. Maka ini nanti selanjutnya adalah sesi kedua untuk sesi pertanyaan. Nanti kalau melihat waktunya, insya Allah masih ada 3 penanya lagi, masih sakit nggih, Pak Indra nggih, masih bisa Monggo, nggih. monggo, Oke, saya siap. Ini sudah bebas aja. ada masuk dalam antrian juga. Yang pertama ini mohon maaf Bu Enike nih. Ini dari mana nih? Monggo Iya, perkenalan terlebih dahulu, oke. nanti disampaikan untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Khairul Anam dan Bapak Ibu Maha. Perkenalkan saya Enike dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Bapak. Suara saya terdengar, Pak Khairul? Oke, Jelas, jelas. jelas Ya, Ibu. oke. Terima kasih Pak Adi. Mohon izin untuk proposal penelitian yang tadi yang disampaikan yang kemarin kan kami di tahun pertama. Nah, ini kami di tahun yang kedua terkait dengan penelitian terapan. Nah, seperti yang dijelaskan Pak Adi tadi bahwa mitra pengguna nanti juga perlu dimasukkan di mitra ya, apa dimasukkan ya Pak ya, karena di mitra kami yang penelitian terapan ini kami terapkan di PT KDHR, maka berarti direksi utama PT KDHR itu yang kami masukkan sebagai anggota anggota peneliti non PT ya Pak, dimasukkan ke sistem itu ya Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena di penelitian terapan itu ini bukan kerjasama luar negeri, namun ada peneliti kami yang dari luar negeri Malaysia. Apakah itu tetap bisa dimasukkan sebagai peneliti non dosen ya Bapak? Itu yang kedua. Kemudian ini yang penelitian, kemudian yang pengabdian Bapak. Di pengabdian PMU PUT ini kami juga di tahun yang kedua. Nah, di tahun yang kedua ini apabila ada perubahan anggota, misalkan kami memerlukan tambahan anggota satu dari kimia nanomaterial gitu, Pak. Padahal anggota kami totalnya tim pengabdi ini sudah 4, baik dari dalam di Unikama ataupun dari luar yang dari pengabdi mandiri, mohon maaf. Nah, ketika kami mau menambahkan anggota itu sudah tidak bisa di sistem BIMA, Pak Adi. Nah, ini apakah kami perlu bersurat atau masih diperkenankan menambah satu anggota lagi di pengabdian atau
sudah tidak bisa nggih Pak Adi. Terima kasih Bapak. Ya. Oke, terima kasih Bu Enike. Jadi pertanyaan tentang pengajuan dari penelitian dari atau pengabdian dari Bu Enike itu Pak Adi, monggo bisa langsung direspon mawon. Ya, baik. Jadi mulai beberapa tahun yang lalu Bu Erika, jadi 2019 kalau nggak salah ya, yang panduan 13 terakhir 2020 waktu masih gabung dalam satu DRPM, memang mulai riset terapan itu kita mempersyaratkan adanya mitra. Apalagi kalau vokasi sudah pasti, itu vokasi karena memang keunikannya kan memang dengan kerjasama Dudi ya. Nah, untuk yang akademis itu memang kita persyaratkan, meskipun beda dengan MF, ya Bapak Ibu, kalau MF itu ada dana sharing, cost sharing. Jadi sebenarnya terapan ini juga bisa jadi bridging nanti menuju ke pendanaan yang sifatnya ada dana padanannya, tidak ada dana mitranya. Nah, tinggal kan begini, Bu Enika. Jadi seperti yang kami sampaikan, ada mitra yang ikut, itu baik industri juga ya Bu ya. Mereka ikut sebagai pengembang teknologinya, pengembang produk apa produk yang nanti dikembangkan, tapi ada yang memang mereka nanti hanya sebagai user yang menerima manfaat. Nah ini tinggal saya nggak tahu dari konteks ibu ini eh, mitranya itu yang industri itu sama-sama ikut ngembangin atau enggak? Karena gini, dulu kami sama-sama untuk di konsorsium Roket Nasional eh, di waktu itu masih di Kementerian Ristek ya. Dan kemudian ada LAPAN, ada ITB ikut terlibat, tetapi ada industri, ada Pindad, ada PT Dahana. Nah, di sini mitranya itu mereka juga sama-sama mengembangkan teknologi, Bu. Jadi mitranya termasuk angkatan laut waktu itu sebagai mitra. Mitranya itu yang tahu tentang bagaimana obspeknya, Bu, operasional requirement-nya. Jadi mereka yang merumuskan, misalnya nanti jarak yang dibutuhkan 30 kilometer. Kemudian bagaimana SOP ketika proses peluncuran penembakan. Nah, itu mitranya tahu lebih tahu dari kita sehingga nanti teman-teman akademis itu yang merancang. Oh, ternyata dengan jarak 30 km itu Ya, masih ikut butuh Zoom saya masih roket Zoom. yang Nanti aja mempunyai diameter 122 gitu. Tapi kemudian mitra industri bilang pindah misalnya ini nggak ada diameter 122, adanya diameter 125 kalau di pasaran nanti susah nyari tabungnya. Nah, itu artinya sama-sama mitranya sebagai mitra eh, pengembang ya, Bu ya. Nah, itu bisa dimasukkan sebagai anggota. Karena kalau kita lihat di persyaratan di buku panduan, itu kan minimal 3, Bu. Artinya bisa lebih dari 3 kan? Nah, itu bisa misalnya Ibu punya satu ketua, nanti anggota juga sama-sama dari PGRI kejuruhan, kemudian anggota ketiga dimasukkan mitra industri itu, misalnya kepala divisi riset, di situ masuknya sebagai anggota ketiga. Nah, kemudian tambah lagi anggota dari yang lain, itu kan bisa 4, 3. Jadi sesuai kebutuhan yang memang harus ada. Dan kompetensinya jelas, pastilah mitranya itu nanti pengguna dan juga pasti akan sebagai pemanfaat kan Ibu ya. Nah, kalau pemanfaat itu lebih ke arah nanti dokumen-dokumen teknisnya berupa MOU, Bu. Jadi kesepakatan, tidak lagi gentle agreement tadi seperti saya sampaikan. Bahwa mereka kalau misalnya kayak misalnya gini, dulu juga dengan konsorsium vaksin itu ketika Pak Iskandar waktu itu di Rut Bio Farma menyampaikan ya udah di riset 123 TKT 123 itu dilakukan oleh Kemristek, tapi 456-nya nanti dengan dana sharing dari Bio Farma. Jadi kesepakatan itu melalui MOU. Nah, itu akan membuat nilai lebih tinggi. Tapi kalau ini kan Ibu lanjutan ya. Nah, terkait dengan menambah anggota seharusnya sih bisa ya Bu ya di Bima. Gini aja Ibu nanti bisa menghubungi kami Bu, apa namanya, nanti saya berikan nomornya, bisa teman-teman teknis Mas Levin atau Mas Rahmat, supaya nanti karena itu nanti teknis biar kelihatan, atau Ibu mungkin bisa lewat operator dulu karena mereka semua ada di grup operator se-Indonesia. Jadi termasuk Bu Dimah ini, nanti kalau teknis bisa disampaikan di grup operator, itu nanti persoalan teknis ada di situ. eh, jadi nanti bisa diselesaikan karena nanti butuh capture-nya, kenapa masalahnya di mana kok nggak bisa, beda-beda secara nanti diperbaiki gitu di sistemnya. Begitu ya Bu Enike. Terima kasih Pak Adi atas jawaban yang diberikan dari pertanyaan dari Bu Enike. Ini sambil
menunggu penanya selanjutnya untuk yang raise hand, nggih. Ini ada pertanyaan juga Pak Adi dari kolom chat. Di sini dari Ibu Nurlaili Stasia. Oke, pertanyaannya, untuk penyusunan anggaran menggunakan SBM atau SBK? Berikut, Bapak. Monggo. Ya, baik. Ini saya malah bisa melihat Bu Nurul ini nih, Bu. Ibu mau langsung bertanya atau sudah cukup, Bu, pertanyaannya? Masih saya Monggo, jawab, ya. Ibu Ya, Nur baik. Laili. Jadi gini, Bu Leli, SBK itu adalah batasan maksimal total pendanaan. Dan itu yang ditransformasikan, ditranslate ke dalam jumlah maksimal dana yang bisa diajukan pada skema-skema. Jadi kayak PDP itu ada apa namanya afirmasi 20, yang PDP reguler itu 50, kemudian pilihan dasar 50 itu berasal dari SPK. Jadi batas maksimal dana yang diajukan. Nah, ketika Ibu menyusun RAB kan berarti butuh standar untuk rincian-rinciannya tadi Bu ya. Misalnya berapa bolehnya tiket yang diajukan untuk misalnya naik pesawat dari Surabaya ke Makassar. Itu ada di SDM Bu, tidak di SBK. Nah, jadi dua-duanya kita pakai. SBK itu nanti Ibu sudah langsung aja dilihat di panduannya, di skemanya. Nah, sedangkan untuk SBM itu nanti membantu Ibu menyusun supaya nanti nggak kelebihan dan dipotongi oleh para reviewer. Sayang, jadi banyak eh, teman-teman dosen itu nanya ke kami, kok dananya dipotong sekian, terus ketika dicek ya memang lebih dari atas SBK. Saya mungkin ada pertimbangan reviewer ketika melihat ya nanti membaca proposal, nanti makanya Ibu menyesuaikan antara RAB, metode, dan penjadwalan itu sangat berkaitan. Dulu saya lihat tuh Bapak Ibu sekalian, penelitian diajukan multi tahun, 3 tahun. Tahun pertama diajukan 140 juta, tahun kedua diajukan 139,50 ribu juta, tahun ketiga diajukan 138 juta. Gitu. Ternyata pas dicek isinya komponennya sama semua. Padahal di proposal pasti jadwalnya beda, metodenya pasti juga pasti berbeda kan karena target tiap tahun tuh beda. Nah, tapi RAB-nya yang diajukan ya sama, artinya itu sudah bisa kita simpulkan tuh copy paste gitu ya, Bu. Nah, itu yang kita hindari, makanya Bapak Ibu baca RAB-nya, maaf, baca SBM-nya juga untuk nanti sebagai acuan ketika nyusun itu apa unit-unit cost-nya nanti. Termasuk nanti kalau bahan komponen, Bu Laili, itu silakan nanti kalau kami persamaan persepsi reviewer itu ya, itu teknik para reviewer dalam melihat kalau SBM itu pasti untuk tadi eh, perjalanan, standar honor, untuk narasumber ya, terus kemudian apa namanya dan lain-lain. Tapi kalau ketika nanti bahan, mereka biasanya akan lihat ke marketplace ya, Bapak Ibu sekalian. Misalnya Ibu di bidang kesehatan, apa beli bahan-bahan kimia untuk campuran obat gitu. Nah, itu nanti bisa lihatnya di marketplace untuk harga satuannya. Jadi begitu Bu Nurali terkait dengan pendanaannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Adi. Saya rasa cukup menjawab pertanyaan. Ini mungkin ada pertanyaan lagi Pak Adi untuk di kolom chat. Ini kita masih ada waktu untuk satu pertanyaan, Gi. Satu lagi mungkin. Untuk jadi pertanyaan dari Bapak Andi Nugraha. Tahun pertama saya dapat penelitian fundamental reguler. Pada tahun kedua saya ajukan lagi. Pertanyaannya, apakah untuk judul penelitian fundamental reguler tersebut judulnya sama apa boleh? Berikut Bapak, monggo. Ya, baik. Terima kasih. Pak Andi, justru saya mau nanya ke Bapak dulu nih sebelum saya menjawab. Nah, yang penelitian tahun pertama ini multi tahun dan kemudian oleh DPR diputuskan untuk lanjut atau enggak gitu, Pak. Karena akan berbeda nanti situasinya. Monggo Bapak Bapak Andi, Andi Nugraha bisa direspon. belum ada keputusan. Ada, Harusnya ada tahun pertama dan tahun kedua. baik. Jadi ini Bapak lanjutan ya. Ya, Lanjut. lanjutan. Nah, kalau penelitian lanjutan itu sebenarnya nanti judulnya sama, Pak, karena juga lanjutan kan.
tinggal seperti yang tadi kami sampaikan ke Pak Abu Hurairah, nanti mereview proposalnya Pak Pandi. Jadi disesuaikan tadi pertama terkait anggaran karena kita punya SBK baru nih juga termasuk Bu Nike ya. Apa namanya disesuaikan tadi kalau masih di atas 150 untuk fundamental disesuaikan angkanya sehingga nanti dalaman revisi proposal yang diupload ke dalam Bima itu apa dananya disesuaikan juga metode disesuaikan. Jadi gitu Pak, kecuali kalau Bapak tidak lolos, tidak dilanjutkan, jadi meskipun multi tahun, tetapi ternyata oleh DTPM itu diputuskan tidak lanjut ke tahun kedua, maka itu Bapak bisa mengajukan judul judul ya mungkin topiknya mirip ya karena kelanjutan dari episode Bapak sebelumnya dan persis sama seperti Bu Enike bahwa Bu Enike Bu siapa tadi ya bahwa yang sebelumnya itu dijadikan roadmap Bapak gitu penelitian sebelumnya ya kan roadmap. Nah Bapak mungkin nanti skupnya bisa lebih advance lagi karena mungkin dapat pendanaan internal atau lainnya atau persis sama nggak masalah karena juga akan tetap direview. Begitu ya Pak Andi? Ya. Oke, terima kasih Bapak. Ini mohon maaf ada sedikit lanjutan nih pertanyaan dari Bu Enike tadi dan karena ini masih terkait dengan topik yang dibicarakan terakhir ini Bapak monggo Pak Adi di sistem Bima belum ada informasi penelitian lanjutan. Oh, di sistem. Seperti saya pernah baca Pak. Nanti coba saya pastikan lagi Bu Enike ya. Apa namanya? Jadi sudah diminta yang lanjutan itu untuk memperbaiki proposal. Gitu. Atau kemarin ya pas saya lagi diskusi dengan ya kami dari RPM dan Vokasi ngobrol gitu. Tapi intinya Ibu menyiapkan itu saja, Bu Enike apa menyesuaikan. Harusnya kalau lanjutan itu sebenarnya menjadi prioritas kami sih selama tidak apa kebangetan gagalnya gitu Bu. Artinya di Monef itu ada uluran output, ada progres, ada keberhasilan di situ itu kita danai tahun selanjutnya. Gitu Bu Enike. Terima kasih Pak Adi atas respon dari beberapa pertanyaan yang tadi sempat disampaikan oleh beberapa penanya atau audiens dan karena ya ada pertemuan, ada perpisahan, ya. Bapak Ibu semua, mohon maaf karena kita dibatasi oleh waktu yang tadi insya Allah pertama dari materi yang disampaikan oleh Bapak Adi, saya rasa juga cukup banyak informasi yang penting dan bisa digunakan untuk menunjang dari Bapak Ibu dalam pengajuan. Kemudian yang kedua, banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah nanti menstimulus Bapak Ibu di sini. Bapak. Untuk selanjutnya akan saya bacakan beberapa poin yang saya ambil kesimpulan dan beberapa hal yang insya Allah ini juga penting untuk nantinya dalam pengajuan Bima kali ini pada tahun 2024. Jadi yang pertama, dari segi perubahan dari tahun sebelumnya atau 2023 ke 2024, yakni pertama ada pada perubahan SBK dari basisnya penelitian, sekarang riset dan inovasi dan basis luaran. Untuk komponen ada perubahan komponen pendanaan juga dari beberapa skema penelitian dan pengabdian masyarakat. Tadi juga kita bisa lihat bersama di PDB yang tahun kemarin mungkin ada peningkatan dari pendanaan. Ada prioritas riset juga dari penelitian. Yang pertama adalah tentang green economy, blue economy, ekonomi digital, kemudian kesehatan dan pariwisata. Serta ada beberapa prioritas untuk kalau kolaborasi. Kolaborasi jadi tidak hanya untuk satu bidang ilmu, tapi ada kolaborasi dari beberapa background, bahkan dianjurkan untuk kolaborasi juga dengan beberapa institusi atau lembaga-lembaga yang bisa mendukung dalam proses penelitian atau mensukseskan penelitian tersebut. Ada beberapa program baru juga, diantaranya
ada di penelitian PDP afirmasi, juga ada tetap penelitian di katalis. Nah, kemudian penelitian kerjasama luar negeri juga sudah ada beberapa opsi yang disajikan atau sudah ada beberapa opsi yang sudah ada kerjasama antara Indonesia atau Kemendikbud dengan beberapa negara, baik dari Asia, Eropa, sampai dengan Amerika. Untuk pengabdian masyarakat, juga ada beberapa skema yang dibagi lagi dari skema-skema tersebut menjadi skema yang lebih detail. Saya wujudkan ada pengabdian berbasis masyarakat, pengabdian berbasis kewirausahaan, dan pengabdian berbasis wilayah. Serta tentunya Bapak Ibu nanti ketika ada permasalahan-permasalahan teknis terkait dengan sistem ataupun dengan gagalnya ada sistem yang error atau sebagainya, bisa dilanjutkan dalam pertanyaan-pertanyaan untuk dari tim teknis dari Kemendikbud. Dan yang paling penting adalah deadline untuk pengumpulan atau upload proposal. Okay. Saya reminder lagi 26 Maret 2024. Jadi tadi sudah di reminder sama Pak Adi juga bahwa jangan sampai kita 2 atau 3 hari mepet-mepet kita baru daftar, karena sangat crowded dan sangat-sangat itu menentukan juga kelolosannya. Jadi kita semoga nanti setelah dari pertemuan online kali ini nanti bisa lancar mengerjakan proposalnya, bisa uploadnya jauh-jauh hari, dan semoga diberikan kelancaran untuk kita semua, terutama Bapak Ibu dalam pengajuan program hibah BIMA Kemendikbud pada tahun 2024. Mohon maaf dari saya sendiri, Bapak Ibu dan Bapak Adi. Terima kasih juga untuk Pak Rektor, Bapak Hidayatullah SPN, yang telah membersamai sampai pada akhir sesi untuk kegiatan pada siang hari ini, juga Ibu Nikma Yuha dan beberapa dosen-dosen dari Universitas Ma'arif Hasyim Latif dan di luar dari lingkungan Universitas Ma'arif Hasyim Latif. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada banyak kata, dan saya akhiri. Pak Adi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Terima kasih Bapak Pak Adi. Ibu. Mohon Bapak maaf, Ibu. semoga bermanfaat. Bapak Adi, Amin. Bapak Adi mohon izin untuk siap. bisa secara simbolis foto bersama untuk Baik. penyerahan sertifikat oleh Ibu Nikma Yuha. Siap, Bu Mila. Mungkin dimohon untuk seluruh peserta bisa dibantu untuk on cam terlebih dahulu sebagai bentuk dokumentasi. Baik, terima kasih banyak Bapak Adi Indra Hermanu sudah menyampaikan materi bahkan kisi-kisi ya, untuk lolos di BIMA tahun anggaran 2024 ini. Semoga nantinya bisa digunakan dan manfaat ilmunya bagi Bapak Ibu kalangan dosen di UMAHA sendiri maupun di luar UMAHA. Dan semoga banyak yang lolos ya, terutama di UMAHA sendiri. Amin. Sampaikan terima kasih Bapak, banyak Bapak dan juga Bapak Ibu lain dari universitas lain juga yang sudah bergabung di siang hari ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada salah kata maupun kesalahan teknis yang terjadi dalam acara dan juga agenda kita pada siang hari ini. Saya pamit undur diri dan sampai bertemu di agenda selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi The recording has stopped. Terima kasih Pak Rektor, Bu Nikma, siap Ibu, Pak Firul. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi link. Kami mohon izin Bu Mila, Liv. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu. Halo Bu. Halo.